Oke, ketemu dalam ide Ruby, ide Ruby Prasetyo. Bagi yang nonton video ini, mestinya perlu nonton video saya yang sebelumnya supaya tahu konteksnya. Jadi singkat cerita, saya pakai mobil kantor Innova 2016 yang bermasalah dengan radiatornya bocor dan ditangani sama bengkel rumahan. Nah, kali ini saya mau sharing aja ya tentang mungkin harapan karena melihat Innova, artinya itu Toyota, mungkin juga bisa Nasmoko, bisa Astra dan seterusnya. Saya ingin memulainya begini, karena waktu itu saya kepikirannya Nasmoko gitu, makanya saya telepon Nasmoko terdekat dan itu gampang sekali. Terus kemudian ada respon kalau akan terus saya dikasih tahu nomornya Astra World gitu ya, Astra World. Terus kemudian saya telepon Astra World, dibilang akan di telepon balik begitu, dan bener di telepon balik setelah saya kasih tahu bahwa masalahnya ada di radiator yang bocor. Dia hanya memberikan alternatif untuk diderek, udah langsung dikasih tahu biayanya 800.000 kurang lebih. Nah, sampai di situ saya ya sudah, artinya Astra nggak bisa menolong saya. Karena begitu ya, saya cari alternatif. Karena dari Bandung kami harus pulang ke Klaten. Ya ada yang di Boyolali lah, tapi intinya pulang ke Jawa Tengah. Nah, saya berpikir bahwa kenapa ya layanan Astra dalam hal ini, karena saya kontak terakhirnya itu Astra World, hanya segitu. Setelah saya cek di websitenya Astra World, ternyata memang Astra itu layanannya 24 jam call center. Terus kemudian bisa Toyota, Isuzu ya, Toyota, Isuzu, Daihatsu, Peugeot, BMW, ya merek-merek itulah ya. Itu bisa mengatasi masalah, cuman masalahnya hanya ada beberapa ternyata. Tadi mobil gendong itu, terus kemudian aki tekor, ban pecah, kunci ketinggalan, kayaknya cuma itu aja. Dan bener kalau selain itu, misalnya kayak yang kami alami radiator bocor, itu nggak masuk. Nah, saya nggak tahu apakah ini diketahui ya oleh orang yang punya mobil-mobil tersebut, ataukah ini perlu diketahui juga, perlu disosialisasi juga. Kalau pikir saya, ada call center 24 jam itu logikanya ya bisa mengatasi masalah itu sepanjang 24 jam. Ternyata ya hanya call centernya aja 24 jam, cuman layanannya ya nunggu hari kerja buka. Nah, saya berpikir bahwa call center sama layanan 24 jam, apalagi untuk kelas mobil kastanya kan, ini mobil-mobil dengan kasta tinggi gitu ya di Indonesia. Saya pikir mereka mestinya punya layanan yang benar-benar bisa 24 jam kami kerjakan gitu ya. Siaga berintegritas, itu yang lain lagi. Siaga berintegritas. Jadi saya pikir layanan call center 24 jam itu layanan 24 jam. Saya membayangkan begini, kalau misalnya yang terjadi pada mobil yang saya naikin itu cuman begitu aja. Jadi oh iya, kami antar ke bengkel terdekat atau kemana nanti tujuannya Bapak. Terus gimana? Ya nanti nunggu bengkelnya buka. Artinya karena waktu itu kejadiannya sore hari kan, artinya kan keesokan harinya kami harus extend cukup lama, saya pikir. Nah, saya membayangkan mestinya dan saya yakin Astra mampu untuk memberikan layanan kalau bikin call center 24 jam itu yang serius gitu ya, yang serius, yang sungguh-sungguh. Astra World gitu loh. Kan ini kejadiannya Innova yang radiatornya bocor. Kan emang BMW nggak bisa kena masalah
berat di tengah jalan atau di tengah malam, pisau nggak kena masalah kan, ada kemungkinan juga. Cuman menurut saya nih, saya nggak ngajarin, tapi saya cuman mengungkapkan ide saya aja, pikiran saya aja. Mungkin sudah kepikiran sama bos-bosnya Astra, atau mungkin justru memang nggak kepikiran karena selama ini nggak ada masukan, nggak ada input dari customer gitu ya. Karena customer mungkin ya oke lah gitu ya, sudah oke lah gitu. Karena mungkin mobilnya banyak, yang satu diderek, yang satu datang gitu, nggak tahu. Tapi bayangan saya membayangkan kalau terjadi, saya membayangkan sebagai perusahaan yang multinasional begitu, mestinya memberikan layanannya juga excellent gitu. Jadi saya membayangkan kalau bapak radiatornya bocor ya, mestinya ada standar kan, radiator bocor itu penanganannya gimana. Nah, mestinya dijelaskan, kalau radiator bocor, tempat kami adalah mobil dibawa ke bengkel, kemudian nanti di bengkel akan dicek lagi apakah memang benar kerusakannya di radiator. Nanti kalau memang radiatornya rusak, akan kami ganti. Harga radiatornya sekian, maaf mobil bapak seri apa, tahun berapa, bla 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 gitu ya, pokoknya spesifikasi teknisnya ditemukan. Terus kemudian bapak posisinya di mana dan seterusnya. Nah, di situ mestinya akan terjadi satu komunikasi. Oke, baik pak, kami akan coba cek dulu. Oh iya, di Bandung ada bengkel yang buka 24 jam misalnya begitu ya. Kan ini layanan 24 jam nih ceritanya, jadi bukan call centernya aja yang 24 jam. Nah, tetapi ini kami perlu ngecek juga ketersediaan spare partnya, apakah ready spare part di bengkel tersebut misalnya begitu kan. Nah, terus kemudian nanti kami akan hubungi lagi, misalnya begitulah ya, misalnya harus menunggu dan seterusnya, tapi layanannya itu paripurna gitu ya, excellent dan menyeluruh, holistik begitu. Nah, saya membayangkan mestinya tidak sulit membuat sistem, karena kan ini terintegrasi kan ya antara Astra. Saya nggak tahu kalau Astra dengan Asmoko itu urusannya gimana, tapi mestinya kalau sudah urusan darurat gini kan ada mekanismenya ya. Jadi misalnya ada masalah di sini, yang punya bengkel ini punya stok under dealnya, spare partnya begini dan seterusnya, itu mestinya bisa dibuat sistemnya. Lagi-lagi kalau sistem itu kan lebih enak ya, kalau manusia banyak korupsinya itu. Kalau sistem lebih bisa dipercaya lah ya, kalau inputnya bener gitu. Tergantung manusianya juga. Nah, saya bayangkan kalau misalnya ya pak, sebenarnya ada bengkel 24 jam on call gitu ya, cuman kami tidak tersedia spare partnya kalau dikirim ke tempat bapak harganya sekian, ongkos kirimnya sekian, itu paling cepat datangnya kapan gitu ya, misalnya 2 hari lagi atau 3 hari lagi gitu. Bagaimana pak, misalnya begitu ya. Nah, kami mestinya kalau sudah segitu, pikir saya pasti akan waduh, ya sudah nggak bisa. Tapi setidaknya Astra sudah terkesan bagi saya itu lebih profesional, karena wah, ternyata dia tahu ya network bengkelnya, tahu jam operasionalnya, tahu sampai ke stoknya gitu, dan tahu bagaimana deliverynya kalau misalnya harus ada nganter spare part dari satu tempat ke tempat lain. Nah, itu yang saya harapkan sebenarnya, dan saya bayangkan dari nama besar Astra gitu ya. Saya dengar banyak tentang Astra, itu kan luar biasa. Tapi ternyata ya cuman segitu. Ini ya nggak bisa pak, ini cuman sayangnya saya nggak ngerekam, itu sayang sekali. Tapi mungkin rekamannya ada itu di Astra. Kalau perlu nanti dikonfirmasi ke saya kasih tanggalnya kapan itu ya. Tanggalnya 31 Desember, 31 Januari. Jamnya jam sekitar 5:30 ada telepon dari 0711 belakangnya. Nah, disitulah saya merasa bahwa Astra ternyata masih perlu belajar banyak. Setidaknya saya yang bukan orang marketing, yang bukan orang
layanan aja bisa memberikan harapan seperti itu, mestinya Astra bisa memperbaiki diri lah, caranya kayak gitu tadi lah. Itu nggak sulit kalau mau, dan bayangan saya dengan begitu value-nya akan meningkat bagi pengguna Toyota, Daihatsu, Isuzu, Piso, BMW. Semoga Astra memperbaikinya dan menghapus kekecewaan saya. Itu dari saya. Selamat berjuang Astra World dan teman-temannya. Ketemu lagi di DRP Prastio.